Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida dhiyafatan lil anam wa ja'alahu min syi'aril islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ibtala Ibrahim alaihi salam, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang tak berbilang, Tuhan yang telah mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua, baik itu kepada orang kafir maupun orang muslim, baik musyrik maupun mukmin. Tetapi ada satu nikmat yang hanya diberikan kepada orang mukmin, yaitu adalah nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa merasakan dan mengecapnya. Salawat bertangkaikan salam marilah kita junjungkan kepada baginda alam, insan paling mulia, insan yang paling agung akhlaknya, sebagaimana Ibunda Aisyah pernah berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah seperti Al-Quran yang berjalan, yang seluruh dimensi kehidupannya menjadi teladan dan contoh bagi umat manusia sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkanlah khatib yang akan menyampaikan suatu khutbah yang bertemakan refleksi Idul Adha dalam mengimplementasikan persaudaraan. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita patut berbahagia karena pada hari ini kita bisa merayakan hari raya Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Berbeda dengan saudara kita yang ada di belahan bumi di sana, bagaimana mereka merayakan Idul Adha dengan penuh rasa susah, dengan penuh rasa gentar. Semoga saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina sana mendapatkan ganjaran yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan zona Israel mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga melebihkan siang daripada siang-siang di bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan malam di 10 akhir Ramadan daripada malam-malam di bulan-bulan yang lainnya. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk melaksanakan dua kegiatan, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji secara esensial berdasarnya ialah melakukan napak tilas atas pengalaman spiritual tiga orang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ketauhidan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ibunda Siti Hajar, dan anaknya Ismail alaihi salam. Setiap tahun Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kembali kepada kita semua agar kita mengingat kembali dan mengambil pelajaran dari kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya dalam menegakkan ketauhidan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya rela mengorbankan diri mereka sepenuhnya, rela mengorbankan raga mereka sepenuhnya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala semata, walaupun itu menyelisihi perasaan dan akal pikiran mereka. Dalam hal ini, marilah kita lihat kembali ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluarganya kepada lembah dan tanah dan gersang dan tandus. Ketika Nabi Ibrahim dan keluarganya sampai di lembah tersebut yang kelak disebut dengan Mekah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan mereka. Sebelum itu, ibunda Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai kakanda, mau kemanakah engkau? Engkau meninggalkan kami di lembah yang gersang dan tandus." Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian Siti Hajar kembali bertanya, "Wahai kakanda, kepada siapa engkau menitipkan kami?" Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan menjawab, "Aku menitipkanmu dan anak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ketika mendengar pernyataan tersebut, Ibunda Siti Hajar merasa yakin dan beliau berkata, "Kalau begitu, aku ikhlas dan pasrah karena Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita lihat kembali ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dan ketika Nabi Ismail alaihi salam sampai kepada umur di mana dia bisa berdialog, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai Ismail, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apakah pendapatmu?" Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku yang tercinta, lakukanlah apa-apa yang diberitakan Allah kepadamu. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin, maka kamu akan mendapatiku di dalam orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam hal ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita yang menjadi ayah semoga bisa menjadi seorang ayah yang adil dan bijaksana, yang membangun pondasi keluarganya dengan pondasi tauhid serta keimanan dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan bagi para wanita dan kaum muslimat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu atau kelak menjadi ibu, semoga mampu meneladani Siti Hajar yang merupakan profil ibu yang tangguh, yang mendukung, membantu dan mendoakan suami dalam menaati perintah Allah. Dan yang masih anak-anak maupun remaja, semoga bisa menjadi kesalehan Ismail yang dalam keimanan yang menancap lubuk hatinya dan ketakwaannya yang tinggi kepada Allah menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tuanya
sekalipun ia harus menerima ujian berat demi mengikuti perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk ketauhidan yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperankan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketauhidan yang melahirkan sebuah sifat yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hambanya dalam komitmen untuk membuktikan keimanan kita. Dengan apa? Dengan bersediakah kita untuk mengorbankan harta kita, untuk mengorbankan apa-apa yang kita punya, yaitu salah satunya adalah melakukan pemotongan hewan kurban. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berimu Muhammad tempat yang sangat banyak. Fasholli li rabbik, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah karenanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban tidak hanya sekedar atau sebatas potongan hewan belaka, tetapi lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada insan yang beriman untuk bersedia menyerahkan atau melakukan dan menyerahkan semua apa yang dia punya, baik itu yang dia sukai, kepada Allah atau karena Allah semata. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita jadikan hari raya Idul Adha ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesolehan sosial yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesolehan personal. Keduanya tidak bisa kita pisahkan, karena keduanya memiliki hubungan fungsional yang sangat signifikan. Artinya apa? Bahwa seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ia harus memiliki kesolehan personal dan sekaligus mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk kesolehan sosial. Jika ia tidak mampu mewujudkan kesolehan sosial, maka sungguhnya kesolehan personalnya patut dipertanyakan. Bahkan menurut Al-Quran, ia sedang melakukan penistaan terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghabis anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.
alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang disebutkan tadi bukan hanya dikatakan sebagai penista agama, tetapi lebih dari itu, Rasulullah SAW menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana sabdanya, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jarahu ja'un ila janbih, muttafaqun alaih. Laisal mu'min, tidaklah orang-orang yang beriman, alladhi yashba', yang mereka perutnya kenyang, wa jarahu ja'un ila janbih, sementara tetangganya merasa kelaparan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, bahkan mengancam terhadap siapa saja yang mampu tetapi tidak mau berkorban. Dengan apa beliau mengancam? Dengan melarang keras untuk mendekati masjidnya. Sebagaimana sabdanya, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'atan, barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkorban, falam yudhi, tetapi tidak melakukannya, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tunjukkan dan buktikan kesolehan sosial kita, bukan hanya dalam bentuk pemotongan hewan kurban, tetapi dengan apa saja yang dapat membantu melepaskan kesulitan saudara-saudara kita yang lemah dan sedang menderita. Dengan begitu, mudah-mudahan kita cepat keluar dari krisis yang berkepanjangan dan tercipta sebuah masyarakat yang harmonis, di mana si kuat membantu si lemah dan si lemah mendoakan si kuat. Keduanya bersinergi membangun kemaslahatan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shdud wata'ataka 'alal kuffari alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma mazik hisba Israel. Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Allahumma hzilhum wa zalzilhum. Allahumma ya Allah, di hari raya kurban yang indah dan penuh rahmat ini, kami tundukkan hati kami mensyukuri berbagai nikmat-Mu. Semoga kami termasuk orang yang pada mensyukuri nikmat-Mu. Allahumma ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari keteladanan keluarga mulia Nabi Allah Ibrahim. Semoga kami dapat meladani jejak langkahnya, menempuh jalan hidupnya, menggapai ridha-Mu, walaupun harus mengorbankan apa-apa yang paling kami cintai. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Arif, kami menyadari betapa kecil karya dan pengorbanan kami jika dibandingkan dengan luasnya rahmat dan karunia-Mu. Namun kami meyakini dengan kearifan dan kasih sayang-Mu, karya dan pengorbanan kami dapat menjadi amal soleh di hadapan-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, yang tunjukkanlah jalan menuju keridhaan-Mu, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah.
Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.